datang dan berjumpa kembali di channel Tradia Kartun. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng pemberitahuan, dan ikuti perjalanan edukatif kita tentang dunia perfilman. Setelah Infinity Saga berakhir dengan film Avengers Endgame, MCU mengalami perubahan besar. Beberapa superhero senior mengambil langkah mundur, meninggalkan peran krusial sebagai pelindung bumi. Avengers menghadapi transformasi signifikan setelah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh inti seperti Iron Man dan Captain America, Steve Rogers. Meski demikian, terlihat bahwa Avengers akan kembali dengan wajah baru. Siapa saja yang mungkin bergabung sebagai anggota baru? Mari kita lihat videonya dan jangan di-skip sehingga tidak gagal paham. Selama bertahun-tahun, para penggemar bersuara agar Charlie Cox kembali ke MCU sebagai pemeran The Man Without Fear, yaitu Daredevil. Akhirnya, keinginan penggemar terwujud setelah Daredevil muncul pertama kali dalam film Spider-Man: No Way Home. Daredevil juga membuat penampilan aneh dalam serial She-Hulk. Selain muncul di No Way Home dan She-Hulk, Daredevil juga diharapkan tampil dalam serial Echo dan dalam seri solonya yang berjudul Daredevil, Born Again. Dalam Daredevil, Born Again, Matt Murdock muncul dalam 18 episode. Dengan keterlibatannya dalam berbagai proyek MCU, banyak yang meyakini bahwa Daredevil akan menjadi anggota baru Avengers, terutama karena dalam komik, dia pernah menjadi salah satu Avengers. Meskipun kehilangan penglihatan, Daredevil memiliki indera lain yang sangat peka, termasuk pendengaran dan penciuman luar biasa. Keahliannya dalam bela diri dan penggunaan tongkat dilengkapi dengan peralatan khusus sebagai senjatanya. Dikenal sebagai The Man Without Fear, pria tanpa rasa takut, Daredevil melindungi Hell's Kitchen di New York City. She-Hulk, yang juga dikenal sebagai Jennifer Walters, membuat debutnya di MCU tahun lalu melalui serial berjudul She-Hulk, Attorney at Law. Sebagai sepupu Bruce Banner, Jennifer bekerja sebagai pengacara. Awal dalam serial ini menunjukkan momen ketika Jennifer mendapatkan kekuatan She-Hulk. Asal-usul kekuatan She-Hulk dimulai dari kecelakaan yang dialami Jennifer dan Bruce saat berkendara. Darah dari luka Bruce masuk ke tubuh Jennifer yang terluka, menyebabkan DNA-nya bersatu dengan radiasi gamma, mengubahnya menjadi She-Hulk. Berbeda dengan versi komik, di mana Bruce melakukan transfusi darah kepada Jennifer setelah kecelakaan, meskipun She-Hulk, Attorney at Law mendapat kritik. Karakternya diharapkan memiliki peran penting di masa depan MCU, terutama dengan kekuatannya yang setara atau bahkan lebih baik dari Hulk. Namun, pertanyaannya, apakah humor karakter ini akan sesuai dengan film Avengers berskala besar? Mungkin perlu penyesuaian agar cocok dengan nada anggota Avengers lainnya. Blade belum membuat debutnya di MCU, tetapi Marvel Studios telah mengonfirmasi rencana untuk film solo Blade, meskipun proyek ini menghadapi beberapa kendala. Mahershala Ali telah ditunjuk sebagai pemeran utama, menggantikan Wesley Snipes. Suara Blade muncul dalam adegan kredit film Eternals, namun penampilan fisiknya tidak ditampilkan. Kehadiran Blade dapat memberikan keberagaman yang menarik bagi tim Avengers. Meskipun Blade setengah vampire, dia memburu vampire jahat, membuatnya menjadi aset berharga dalam tim. Kolaborasi dengan Avengers akan mempermudah tugas Blade dalam melawan ancaman vampir dan sebaliknya, Avengers dapat memberikan dukungan dalam melawan ancaman lain, Blade. Sebagai setengah vampire, memiliki keahlian dan kemampuan fisik yang luar biasa. Kekebalan terhadap benda yang melemahkan vampire, kekuatan super, kecepatan, daya tahan, dan kemampuan penyembuhan yang cepat menjadikannya karakter yang kuat. Dalam komik, Blade dikenal karena musuh utamanya, Dracula, yang mendorongnya untuk memusnahkan vampir setelah serangan terhadap ibunya. Pada tahun 2021, Shang-Chi membuat debutnya dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dilatih sebagai pembunuh oleh ayahnya,
Shang-Chi memilih jalur damai, meskipun bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Suatu saat, dia harus menghadapi masa lalunya untuk menghentikan ayahnya yang berencana melepaskan kekuatan jahat ke dunia sambil mencari cara untuk membangkitkan istrinya yang telah meninggal. Dengan peran yang cukup signifikan di MCU, Shang-Chi mungkin menjadi tambahan berharga bagi Avengers, meski baru tampil dalam satu film. Selain keahlian bertarungnya, Shang-Chi kini memiliki senjata Ten Rings yang membuatnya lebih kuat. Dalam ending film solonya, dia menggunakan kekuatan Ten Rings untuk mengalahkan naga, yang jauh lebih kuat. Shang-Chi terus melatih dirinya untuk memanfaatkan potensi kekuatan Ten Rings yang lebih besar. Moon Knight adalah seorang superhero yang kompleks, tidak hanya berjuang melawan kejahatan tetapi juga melawan dissociative identity disorder-nya. Mengingat rekam jejaknya, kemungkinan Avengers merekrut Moon Knight untuk menghadapi ancaman lebih besar dalam multiverse saga tampaknya ada. Namun, ada hambatan karena Oscar Isaac, yang memerankan Moon Knight, hanya menandatangani kontrak untuk musim pertama. Pertanyaannya, apakah dia ingin terlibat dalam dunia Marvel yang lebih luas? Kekuatan Moon Knight tentu diperlukan oleh Avengers, terutama karena dia pernah menghadapi dewa, bukan karakter biasa. Moon Knight, seorang ahli bela diri ulung, mampu menggunakan berbagai senjata dan peralatan pertarungan. Kekuatan hebatnya juga berasal dari Dewa Honshu, Dewa Bulan Mesir. Meski saat ini mungkin belum mengenal Avengers, kemungkinan pertemuan mereka di masa depan tetap terbuka. Inilah beberapa karakter yang kemungkinan besar akan menjadi anggota baru Avengers di fase 4 atau 5 MCU. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan dahsyat, tetapi juga potensi besar karena baru muncul belakangan di MCU. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap bergabung bersama Tradia Kartun. Selamat tinggal, semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.